Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara bahagia, sesepuh bini sepuh dan seluruh jamaah pengajian Sabtu pagi Al-Ahda. Pertama dan utama mari kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke majelis ilmu ini. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ilmu ini, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita banyak atau banyak sekali, Bu? Insyaallah. Ini salah satu ciri orang yang baik itu menyadari, Bu ya. Kalau dosa kita banyak sekali. Salah satu untuk menghapuskan dosa adalah kita perbanyak kaki kita langkahkan ke hal-hal yang baik. Termasuk kita datang ke majelis ilmu seperti ini. Langkah kaki itu dua apa satu, Bu? Dua ya langkahnya. Langkah satu itu menaikkan derajat, langkah satunya menghapuskan dosa. Berarti semakin banyak kita melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu seperti ini, semakin banyak dosa yang Allah akan ampuni. Ini paling jauh mana ini, Bu? Pak? Paling jauh pun ini. Oh, Limpung ya, paling jauh ya. Dulu ketika Bapak Ibu ke Limpung berapa jam, Bu? 4 jam ya, Bu ya. Insyaallah. Ya. Yang kedua, salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu, kita harus yakin betul bahwa tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat untuk kita. Tapi kadang-kadang orang menyepelekan dengan sunnah ini, Bapak Ibu. Wong paling sunnah kok, gitu. Kan tidak wajib, begitu. Padahal sunnah itu ketika dikerjakan mendapat pahala. Ketika tidak dikerjakan rugi. Sunnah itu Bapak Ibu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Kenapa Bapak Ibu kok bapak-bapak nggak boleh pakai emas? Kenapa bapak-bapak? Kenapa kok kita bapak-bapak nggak boleh pakai emas, Pak? Sedangkan ibu-ibu boleh. Kira-kira kenapa? Kinten-kinten kayak kenapa, Pak? Mahal. Oh, mahal. Kalau mahal ya dua-duanya nggak boleh, Pak. Ke ibu-ibu boleh, tapi bapak-bapak nggak boleh. Kayak kenapa? Nah, Bapak Ibu, itu memang sunnahnya Rasulullah.
Jadi sunnah itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Bagi kita laki-laki, kita nggak boleh pakai emas. Karena apa, Bapak, Ibu? Emas itu ada unsur AU-nya. Unsur AU itu ketika masuk ke dalam pori-pori kulit kita, masuk ke dalam pembuluh darah, itu bisa menjadi racun. Loh, terus perempuan kok boleh? Karena perempuan ada mekanisme untuk menstruasi. Racun-racun itu bisa keluar dari darah menstruasi. Makanya ibu-ibu ketika menstruasi bersyukur banyak racun-racun yang keluar. Kalau bapak-bapak mau keluarkan dari mana, Pak? Nah, insyaallah. Nah, makanya Bapak Ibu berbahagia, ini perlu disyukuri betul. Kita punya perangkat Al-Quran dan hadis. Dua perangkat ini Bapak Ibu yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Semuanya itu sebagai proteksi untuk diri kita. Makanya kita harus yakin betul apa yang diucapkan oleh Rasulullah, nah pasti benar. Sudah, tidak usah bantah. Oh, ini kok pakai cincin, Pak? Wah, cincin Rasulullah juga sunnah, Pak. Rasulullah suka pakai cincin, Pak. Berpun, bar niki badhe tumbas cincin, Pak. Jadi saya pakai cincin itu karena memang Rasulullah suka dengan cincin. Ya. Tapi kalau cincinnya Rasulullah niku nggih sae, Pak. Bagus cincinnya. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, ketika kita mengeluarkan uang, tapi uangnya itu untuk mengerjakan sunnah, untuk mengerjakan ibadah, niku sebanyak apapun bukan menghamburkan harta, Bapak Ibu. Ibu-ibu, tumbas rukuh paling mahal berapa, Bu? 100.000? Oh, 200.000? Panas mboten niku kinten-kinten? Nek diagem panas mboten? Nek bajune ibu-ibu pinten regine niku? Tapi Bu mengke karo nggih nabung tumbas ruko sing paling sae, Bu. Ya. Mboten napa-napa sing rego 1 juta mboten napa-napa. Tapi mengke nek diagem niku salate dadi khusuk. Daripada 200.000 panas keringetan pengen cepet-cepet rampung. Jadi ketika kita mengeluarkan uang tapi untuk di jalan Allah, itu tidak ada namanya menghamburkan harta. Tapi nyuwun sewu 1.000 rupiah saja, tapi itu untuk maksiat, untuk dosa, itu sudah menghamburkan harta. Padahal berapa? 1.000 rupiah. Kita masuk ke toilet 1.000 boleh nggak, Bu? Tukang parkir aja dikasih 1.000, minta lagi kok. Tapi kok itu untuk maksiat, itu untuk dosa, itu sudah menghamburkan harta. Nah, karenanya Bapak Ibu saudara bahagia, kembali kita harus yakin bahwa syariat ini pada hakikatnya untuk kebaikan kita, untuk memproteksi diri kita. Baik Bapak Ibu saudara bahagia, sak menika tanggal pinten Bapak Ibu? Sedoso napa 3 doso? Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir di bulan Rajab. Setelah Rajab napa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Bapak Ibu saudara bahagia, ini luar biasa 3 bulan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara bahagia, bulan Rajab itu adalah Syahrul Hurum. Bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika kita beribadah di waktu yang disucikan oleh Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi hati-hati
Ketika orang melakukan dosa di waktu yang disucikan oleh Allah, dosanya pun akan dilipat gandakan. Ini kesempatannya di depan mata kita ada dua. Kita mau melakukan kebaikan atau keburukan. Kalau keburukan yang kita lakukan, dosanya dilipat gandakan. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Ini ngaji seperti ini di bulan Rajab seperti ini, Bapak Ibu, niki pahalanya lebih banyak daripada ngaji-ngaji di bulan yang lain. Makanya bersyukur Bapak Ibu bisa duduk di tempat ini, kita datang ke majelis ilmu seperti ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Tadi saya berangkat dari Jogja, banyak sekali orang yang sepedaan, Bapak Ibu. Untuk apa sih mereka sepedaan? Biar sehat, nggih? Tapi belum tentu mereka yang sepedaan lebih sehat daripada kita yang ngaji. Yang ngasih sehat sinten? Allah. Banyak orang yang habis olahraga justru meninggal. Belum lama di tempat saya ahli badminton. Setelah badminton 3 set diajak lagi. Akhirnya main lagi 5 set. Setelah selesai 5 menit kemudian meninggal. Padahal olahraga biar apa? Biar sehat. Tapi malah makanya Bapak Ibu kita syukuri betul. Kita bisa memilih waktu, kita bisa duduk di majelis ilmu seperti ini, kita syukuri. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kalau di dalam bulan Rajab ada sesuatu yang sebetulnya clue yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. Mungkin saya akan dibuka surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dikatakan di ayat itu minha arba'atul hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan. Di situ ditulis Bapak Ibu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka ketika kita berada di 4 bulan yang disucikan oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, jangan kita menganiaya diri kita sendiri. Ini penting Bapak Ibu. Jangan mendolimi diri kita sendiri. Bapak Ibu nyuwun sewu, kedoliman yang paling besar itu apa sih? Kedoliman paling besar apa Bapak Ibu? Syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang besar. Sehingga Bapak Ibu di bulan Rajab ini, yang hari ini adalah terakhir, kita kuatkan iman kita Bapak Ibu. Jangan sampai kesyirikan itu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, besok kita akan masuk bulan Sya'ban. Nah, makanya pagi ini kita akan belajar bulan Sya'ban itu ada apanya sih? Apa keistimewaan bulan Sya'ban itu apa? Ini Bapak Ibu, kita akan belajar sarang-sarang pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara berbahagia, kita akan masuk hadisnya. Ini hadis dari Imam An-Nasa'i, nomornya 253. 2557. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dzalika syahrun yanfulun nas." Bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah, bulan di mana banyak manusia itu lalai. Terlena, Bapak Ibu. Bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah, bulan di mana banyak manusia terlena. Terlena untuk tidak melakukan apa-apa. Kenapa demikian? Anhu bainar Rajab war Ramadan.
Karena bulan Sya'ban itu bulan di mana bulan kejepit, Pak. Kejepit antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu bulan yang disucikan oleh Allah, Ramadan bulan yang diberkahi oleh Allah. Jadi seolah-olah Bapak Ibu ketika Rajab itu banyak orang yang beramal soleh. Tadi saya sampaikan, banyak orang yang beramal soleh karena apa? Karena dilipat gandakan tadi Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu berbahagia ketika kita beribadah di tempat yang disucikan oleh Allah. Kita salat di Masjidil Haram di Mekah, dilipat gandakan berapa kali Bapak Ibu? 100.000 kali. Kenapa kok sampai dilipat gandakan 100.000 kali? Karena tempat itu disucikan oleh Allah. Jadi orang berlomba-lomba dalam bulan Rajab ini untuk beramal soleh. Begitu juga nanti bulan Ramadan, orang berlomba-lomba. Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang terlena di bulan Sya'ban ini. Seolah-olah bulan Sya'ban itu tidak ada keistimewaan apa-apa. Nah, Bapak Ibu berbahagia, Rasulullah jelaskan lagi di hadis selanjutnya. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Padahal Bapak Ibu, amal-amal yang dilakukan di bulan Sya'ban itu, mulai besok Bapak Ibu tanggal 1 Sya'ban, itu adalah amal-amal yang akan dinaikkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kira-kira kalau amal itu dinaikkan kepada Allah itu diterima apa betul? Diterima. Ini amal-amal yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu berbahagia, rezeki kita di mana Bapak Ibu? Rezeki kita di mana? Di langit. Ketika amal-amal itu dinaikkan kepada Allah, ini kok kados kalau di sini gantar napa Bu? Semani. Napa? Gender. Oh, gender. Ah, gender niku nggih napa nih? Ah. Mau ada rambutan Pak nggih? Di sengget nggih. Akhirnya apa? Turun. Senggetnya kita itu dengan amal. Ini apalagi di bulan Sya'ban ini, amal-amal ibadah kita akan dinaikkan kepada Allah. Tidak main-main ini. Sehingga Bapak Ibu berbahagia, di bulan Sya'ban besok ini, mulai besok tanggal 1 ini, kita harus menyiapkan dari sekarang. Kita list dari sekarang, kira-kira amal apa yang aku akan lakukan di bulan Sya'ban besok. Kira-kira nama Bapak Ibu? Kita mengerjakan apa? Ya, monggo. Ya. Nah, di hadis selanjutnya, fa uhibbu ayyurfa amali, kata Rasulullah, dan aku sangat suka ketika amalku dinaikkan kepada Allah, wa ana shaimun. Aku dalam keadaan berpuasa. Nah, Bapak Ibu berbahagia, berarti di bulan Sya'ban ini satu, amal-amal kita, apapun amal itu akan dinaikkan kepada Allah. Yang kedua, ada amal istimewa yang sering dilakukan oleh Nabi. Apa itu? Puasa. Nah, Bapak Ibu berbahagia, monggo di bulan Sya'ban ini kita perbanyak puasa sunnah. Monggo nanti Senin, besok Senin ya, sudah mulai tanggal 2 Sya'ban, Kamis monggo. Atau misalnya di bulan Sya'ban ini mau berniat, aku mau puasa Daud, monggo. Puasa Daud itu tidak harus terus-menerus Pak. Misalnya berniat mau bulan Sya'ban mau puasa Daud, monggo, boleh. Ibu-ibu saya mengingatkan bagi ibu-ibu yang
Ramadan tahun kemarin masih punya hutang puasa. Nah, ini di bulan Sya'ban ini harus diselesaikan, Bapak Ibu. Istri Rasulullah SAW, Ibu Aisyah, itu beliau menyelesaikan puasa qada puasa Ramadan yang lalu itu di bulan Sya'ban. Karena apa? Karena beliau begitu sibuk untuk mengurusi Rasulullah SAW. Dan kenapa kok Ibu Aisyah itu puasanya di bulan Sya'ban? Karena memang Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu banyak melakukan puasa. Masih ada hutang, Bu? Sudah lunas. Oke, coba ditanya sama putri-putrinya ya. Nduk, isik duwe utang poso Ramadan wingi apa belum? Sudah selesai apa? Belum. Nanti ditanya ya Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama coba tanyakan pada putri-putri panjenengan. Nah, Bapak Ibu berbahagia, tapi ini ada hadis, ini sahih dari Imam Bukhari Muslim. Nanti ketika kita di akhir bulan Sya'ban, ini hati-hati. Kata Rasulullah, la tuqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Janganlah, kata Rasulullah, kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali jika salah seorang di antara kalian itu punya kebiasaan puasa sunnah, maka lakukanlah. Nah, Bapak Ibu, besok Ramadan itu jatuh pada tanggal, kalau menurut hisab wujudul hilal, itu tanggal 11, Bapak Ibu. 11 bulan Maret. Ketika Bapak Ibu, kita sudah tahu tanggal 11 itu sudah 1 Ramadan, berarti kita jangan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Ini menurut hadis ini. Kecuali kalau Bapak Ibu memang punya kebiasaan puasa sunnah. Tadi misalnya meniatkan mau puasa Daud di bulan Sya'ban. Tanggal 9 Maretnya masih memang pas puasa. Tanggal 10-nya enggak, ya kerjakan. Atau kalau tanggal 9-nya tidak berpuasa, berarti tanggal 10-nya kan masih puasa, kerjakan. Tapi kalau kita tidak punya kebiasaan puasa sunnah seperti itu, kita jangan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau sunnah berupa kayak gini, seneng betul Bu? Ojo poso, seneng betul? Kalau sunnah berupa perintah harus puasa, pripun? Kita punya kon poso Senin Kemis kan sunnah ya, abot. Tapi kalau sunnahnya jangan puasa, seneng betul? Seneng ya? Ya, kita ingat-ingat begini, ini larangan soalnya. Kecuali kalau memang kita biasa melakukan puasa sunnah. Nah, Bapak Ibu berbahagia, sekarang ketika tadi amal-amal kita di bulan Sya'ban itu akan dinaikkan kepada Allah, kita harus berpikir Bapak Ibu mulai sekarang, amal apa saja yang akan kita lakukan di bulan Sya'ban. Ini soalnya rugi, kalau kita tidak memanfaatkan momen ini rugi Bapak Ibu. Bapak Ibu, salah satu kenapa kok orang sukses itu salah satunya bisa memanfaatkan momen Bapak Ibu. Momen-momen kebaikan yang di depan kita itu kita ambil. Jangan biarkan orang lain mengambil. Bapak Ibu kenal sama Ibnu Abbas? Sahabat Ibnu Abbas kenal? Tahu krungu nggih, Bu nggih?
Nate mireng nggih? Sahabat Ibnu Abbas nate mireng? Nate. Sahabat Ibnu Abbas itu sahabat yang ketika Rasulullah SAW wafat, niku usianya baru 16 tahun. Usia remaja atau usia tua nih Bu? Remaja. Berarti ketika Rasulullah masih sugeng, usia beliau di bawah 16. Masih 12, 13, 14. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas yang usianya masih muda belia seperti itu bisa seringkali memanfaatkan momen-momen kebaikan. Contohnya ketika Rasulullah SAW ke kamar mandi, ke jamban, kemudian Ibnu Abbas itu tiba-tiba menyiapkan air untuk wudhunya Rasulullah. Padahal di saat itu sahabat yang lain itu banyak. Ketika Rasulullah keluar dari jamban, dari kamar mandi, dari toilet, Rasulullah kaget, loh ini siapa yang menyiapkan air untuk wudhu? Sahabat yang lain menjawab, Ibnu Abbas ya Rasulullah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasulullah langsung mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, faqihkan orang yang mengambil air ini, faqih dalam hal agama. Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW mendoakan seperti itu, sahabat yang lain itu gelo Bapak Ibu. Kalau tahu akan didoakan Rasulullah seperti itu, aku yang mau ngambilkan air. Luar biasa Bapak Ibu. Orang-orang yang bisa memanfaatkan momen-momen kebaikan itu, Allah akan berikan keluar biasaan hidup. Ibnu Abbas itu Bapak Ibu, sampai sekarang banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita pelajari dari sanadnya dari Ibnu Abbas. Hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat itu rata-rata an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas Bapak Ibu. Umurnya berapa tadi? 16, masih kecil. Tapi beliau bisa memanfaatkan momen-momen kebaikan. Sampai ketika Rasulullah wafat, sahabat-sahabat yang lain ketika mau tanya sesuatu kepada Ibnu Abbas. Luar biasa. Dan tidak itu saja doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Doa yang lain adalah, ya Allah, berkahilah Ibnu Abbas itu dengan rezeki yang banyak dan anak-anak. Ibnu Abbas itu sahabat yang kaya raya Bapak Ibu. Ibnu Abbas itu nyuwun sewu, ini dedekane apa? Postur tubuhnya itu tinggi, gede, putih, rambutnya pirang. Tapi pirang asli nih Pak, mboten disemir. Ibnu Abbas itu ketika lewat Bapak Ibu, parfumnya itu 3 hari nggak hilang Pak. Niku parfum merek nopo niku Pak nggih? Kalau sekarang parfum sekarang semahal apapun parfum sekarang Bu, sehari hilang. Ini parfumnya Ibnu Abbas 3 hari nggak hilang Bu. Insyaallah. Nah nih, Bapak-bapak ketika kok panjenengan tumbas parfum tapi niatnya untuk tadi ya, kan banyak sunah-sunah yang pakai parfum. Kita mau Jumatan disunahkan pakai wangian. Panjenengan kok tumbas parfum mahal, itu diniatkan untuk ibadah seperti itu, niku mboten menghamburkan harta Pak. Terus kalau untuk ibadah, niku enggak apa-apa. Nah, kembali Bapak Ibu, mari kita manfaatkan momen bulan Sya'ban besok ini untuk beramal soleh Bapak Ibu. Karena tadi apa? Amal-amal soleh di bulan Sya'ban akan dinaikkan kepada Allah. Sama halnya Bapak Ibu, nyun sewu, saya ngomong kelingan, saya kemarin memberi manasik Ramadan, manasik umroh. Ini gini Pak, banyak sekali orang yang ketika tawaf itu gojek. Ketika tawaf itu malah ngobrol. Ketika tawaf itu malah foto-foto. Ketika tawaf itu malah telepon istrinya.
saya betul-betul lihat betul Bapak Ibu, ada orang yang nelpon istrinya nanyakan perkara sarung. Mah, sarungnya wis ditukokke apa durung? Niku dalam tawaf. Kan eman-eman kalau begitu. Padahal Bapak Ibu sekalian berbahagia, tawaf itu muternya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri Bapak. Sesuatu yang muternya ke kiri itu ke atas Bapak Ibu. Ini nyon sewu. Ini aku wangi. Ini kalau dibuka ke kiri, niku ke atas muka. Artinya apa? Artinya ketika kita sedang tawaf, itu doa-doa kita tuh naik kepada Allah. Maka jangan sampai ketika kita tawaf, kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapan-ucapan yang sia-sia, eman-eman. Nah ini Bapak Ibu, seringkali jamaah haji, jamaah umrah itu tidak belajar sampai ke situ. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika tawaf itu seenaknya saja. Yang penting 7 kali putaran. Nah Bapak Ibu, monggo. Sekali lagi kita manfaatkan momen bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak amal soleh. Karena amal-amal soleh itu akan naik kepada Allah. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ada amal qasir dan amal muta'addi. Amal qasir itu apa sih? Amal qasir itu adalah amal yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita sholat, manfaatnya untuk siapa? Diri kita. Kita puasa tadi, manfaatnya untuk siapa? Diri kita. Kita sedekah, manfaatnya untuk siapa? Diri kita. Kita umroh, manfaatnya untuk diri kita. Kita membaca Quran, manfaatnya untuk diri kita. Bapak Ibu, saya yakin kalau amal-amal qasir itu sudah sering sekali dibahas di majelis ilmu ini. Sehingga kita semangat untuk beramal soleh yang itu untuk diri kita. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ada amal-amal muta'addi. Amal-amal yang manfaatnya untuk orang lain. Dan barangkali Bapak Ibu, amal muta'addi ini dari sisi ini kita masih lemah Bapak Ibu. Makanya pada pagi hari kita akan bahas Bapak Ibu, amal muta'addi itu yang seperti apa Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa dalil keutamaan tentang bagaimana kita harus memiliki amal-amal muta'addi. Amal-amal yang itu manfaatnya untuk orang lain. Ini contohnya Bapak Ibu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbun nas illallahi ta'ala anfa'hum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mal illallahi ta'ala, dan adapun amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah ini perhatikan Bapak Ibu. 1, sururun tudkhiluhu ala muslim, membuat muslim lain itu bahagia. Terus amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang kita membuat muslim lain itu bahagia. Baik dengan perbuatan kita, baik dengan ucapan kita, baik dengan misalnya mungkin harta kita. Itu membuat orang lain bahagia. Bapak Ibu, ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah itu akan memberikan kebahagiaan berlebih kepada kita. Bapak Ibu sering mboten maringi kejutan-kejutan kepada orang lain, sering mboten? Misalnya nggih, misalnya panjenengan misalnya ada pengemis. Niku ngasih uang berapa, Pak? 2.000 nggih. 2.000 wae lah ngoten nggih. Bapak Ibu cobi jenengan paringi arto kepada pengemis kali-kali nggih 50.000.
Kira-kira kaget nggak dia, Bu? Kaget betul. Ketika kita sering membuat kaget orang lain dengan kebahagiaan, Allah itu nanti akan sering membuat kejutan-kejutan kecil untuk kita. Dilalah diparingi rezeki banyak. Kemarin ada teman yang kontraktor, ini Mas Haiban ya. Ada teman yang kontraktor, saya tiba-tiba itu dapat proyek, padahal nggak ikut tender. Terus saya tanya, kemarin jadi ngasih tukang sapu di jalan itu, jadi ngasih berapa? 100.000. Apa yang dia bilang? Dungak-dungak. Nah itu Pak. Kira-kira orang tiba-tiba dikasih orang biasanya paling 2.000, 5.000, gitu. Kita kasih 10.000, kita kasih 50.000, 100.000, kaget betul? Kaget. Dungak betul kita gitu. Dungak. Wah, ini luar biasa itu. Satu amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim. Senang untuk membahagiakan orang lain. Yang kedua, au taksifu anhu kurbatan, atau mengangkat kesusahan orang lain. Membantu mengangkat kesusahan orang lain, Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak bisa mengangkat semuanya, mungkin sebagiannya, ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Sudah seberapa banyak kita membantu kesusahan orang lain, Bapak Ibu? Mumpung di bulan Sya'ban besok, ini amal yang paling dicintai oleh Allah, dan amal itu akan dinaikkan oleh Allah. Mari kita lakukan. Apalagi di hadis ini, au taqdi anhu dainan. Wah, niki seneng, saya mau duwe utang seneng nih, Ibu. Melonggarkan untuk bayar hutang, Pak. Diberi kelonggaran untuk orang lain itu bayar hutang. Tapi ini jangan sembarangan ketika kita punya hutang, kok nyun sewu menunda-nunda bayar hutang, padahal dia sudah mampu untuk bayar hutang. Hati-hati. Besok kok dia wafat, Allah akan bertemu dengan dia sebagai seorang pencuri. Bahkan hutang ini, Bapak Ibu, mohon maaf, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus dengan amal soleh kita. Hutang itu tidak bisa dihapus dengan istighfar. Hutang itu tidak bisa dihapus dengan sholat-sholat yang kita lakukan. Hutang itu tidak bisa dihapus dengan bacaan Al-Quran kita, dengan umroh haji kita, dengan banyaknya langkah kaki kita ke masjid, ke majelis ilmu seperti ini. Tidak bisa menghapuskan hutang. Menghapuskan hutang dengan apa? Dibayar. Hati-hati. Kalau dosa bisa dihapus dengan amal-amal soleh kita. Kita tadi sholat subuh, itu terhapuslah dosa-dosa yang kita lakukan setelah Isya sampai subuh. Nanti kita sholat duhur, terhapuslah dosa-dosa yang dilakukan setelah subuh sampai duhur. Tapi kalau hutang tidak bisa dihapus dengan amal soleh, hati-hati. Bahkan sampai-sampai ada sahabat yang wafat fisabilillah, meninggal di medan jihad. Padahal ketika orang yang meninggal di medan jihad bagaimana? Masuk surga bighairi hisab. Tapi karena masih ada hutang yang belum terbayar, ditangguhkan, Pak. Makanya meskipun niki nyuwun sewu, ada hadis ini, kita yang sebagai pemberi hutang itu melonggarkan. Oh ya, yes, enggak apa-apa Mas, kalau memang belum punya. Nah, di hadis yang lain, ketika kita kok memberi hutang kepada orang, kok belum terbayar hutang itu bernilai sedekah.
Tapi bukan berarti tadi yang hutang enak-enakan. Betul. Apalagi kok mboten nyaur, ampun. Jangan sampai. Apalagi au tadrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar. Bapak-bapak nek teng warung milih bayari apa milih dibayari, Pak? Nah, niki ngenjang di bulan Syaban nek teng warung bayari, Pak nggih. Nek selama ini dibayari, coba kita bayari kan nggih. Ini kan amal yang akan dinaikkan kepada Allah kan? Apalagi? Wah, ini Bapak Ibu. Akhir hadis ini ternyata bisa jadi amal qasir tadi, amal yang untuk diri sendiri itu bisa dikalahkan dengan keutamaan amal muta'addi, Pak. Ini dasarnya, Pak. Wala an amsiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadhil masjid, yakni Masjid Madinah syahran. Kata Rasulullah, sungguh ketika aku berjalan bersama saudaraku muslim yang lain untuk sebuah keperluan, sebuah hajat, kok bareng-bareng untuk menyelesaikan misalnya amal soleh apa, lebih aku sukai, kata Rasulullah, daripada orang itu beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Iktikaf niku sae napa mboten? Untuk siapa? Diri kita. Tapi kata Rasulullah, ketika kita bareng-bareng sama orang lain untuk menyelesaikan masalah dia, untuk memenuhi kebutuhan dia, kemudian kita bisa bantu orang lain itu kata Rasulullah lebih aku sukai daripada orang yang beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kita memang butuh untuk punya amal muta'addi. Amal-amal yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan kita tidak bisa, Bapak Ibu, kok kita masuk surga sendirian yang mboten saged. Kita akan masuk surga itu besok berombongan, bersama-sama orang lain. Iya, hisabnya sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Setelah hisab sendiri-sendiri itu selesai, baru orang itu mau masuk ke surga atau ke neraka itu bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berombongan masuk surga itu. Nah, sehingga Bapak Ibu berbahagia, monggo kita mulai berpikir ini apa kira-kira amal muta'addi, amal yang bisa dirasakan oleh orang lain yang besok mau kita lakukan di bulan Sya'ban itu apa? Ini lagi Bapak Ibu. Ini hadis ini terkait dengan bagaimana seseorang yang menanam pohon, Bapak Ibu. Nanam pohon itu kan kita merasa sepele, Bu, ya? Nanam itu biasa nanam pohon. Padahal ini Masya Allah ketika kita belajar hadis ini, kita nanti semangat nih, nanam pohon semangat nih, Bu. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi Ma'bad haitan. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memasuki kebunnya Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah tanya kepada Ummu Ma'bad, "Ya Ummu Ma'bad, man gharasa hadan nahl?" Siapa yang nanam pohon kurma ini? Muslimun au kafirun? Apakah dia seorang muslim atau orang kafir, kata Rasulullah. Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, faqalat bal muslimun.
Yang menanam pohon kurma ini seorang yang muslim ya Rasulullah. Apa dialog Rasulullah selanjutnya? Qala fala yarisul muslimu gharsan. Tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman fayakulu minhu insanun, dan dari tanaman itu kok kemudian tumbuh buah dimakan oleh manusia, wala dabatun, dan dimakan oleh dabah, dimakan oleh hewan, wala tairun, dan dimakan oleh burung, illa kecuali kana lahu shadaqatan. Semua itu bernilai sedekah kata Rasulullah. Bahkan nilai sedekahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bapak-bapak nanam pohon kelengkeng, Pak nggih. Dimakan manusia itu sedekah. Dimakan hewan, mboten uman, Pak. Mboten napa-napa niku pun sedekah. Dimakan burung niku nggih sedekah, Pak. Pripun? Sering mboten uman, Pak, dengan wowohane panjenengan? Bahkan nyuwun sewu, hadis selanjutnya ini luar biasa lagi. Sampai buah itu kok dicuri, Pak. Niku sedekah. Niki. Ma min muslim yagrisu ghursan illa kana ma akila minhu lahu shadaqatan. Seorang muslim yang menanam tanaman, kemudian dari tanaman itu tumbuh buah, itu semua bernilai sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqah. Oh, dicuri oleh orang, duren wis dicancang-cancang, esuke kok pun ilang, Pak. Niku nilainya sedekah, Pak. Nggih. Pripun? Badhe gelo mboten sakniki? Nek pun ngertos ilmune kados niku badhe gelo mboten, Bu? Kemarin ada, Bu, orang yang petani nggih, itu punya sawah itu ada 5 hektar, Pak. Itu yang 2 hektar itu habis dimakan wereng, Pak, dimakan tikus. Terus ibunya itu jamaah ngaji itu bilang sama saya, Pak dokter itu bapaknya mungkin nek kepanggih dineng-neng nggih. Loh kok dineng-neng, Bu? Wonten napa? Kok kaya cah cilik dineng-neng nggih. Niku sik kegelonen. Sawah yang 2 hektar kena wereng. Nggih, siap, Bu. Begitu saya kepanggih, saya sampaikan hadis ini, Pak. Jenengan kok nanam, kok kemudian sudah tukul woh-wohan, dimakan oleh orang, dimakan oleh hewan. Nah, tikus niku hewan apa mboten? Hama niku hewan apa mboten? Niku pun nilainya sedekah, Pak. Oh, napa nggih? Lah ngene ya hadisnya kados niki. Wah, terus semangat. Oh, nggih pun. Sudah diniatkan, udah ini sedekah, Pak. Tidak ada kok ahli sedekah itu jatuh miskin, itu enggak ada. Oh, akhirnya semangat lagi. Oh, nggih pun, Pak. Berarti niki sedekah. Nggih pun sedekah, Pak. Rencanane niku napa hasil panenan niku badhe nggih umroh Ramadan sareng kula. Tapi terus mboten sios. Nah, ada beberapa contoh Bapak Ibu amal mutaadi para nabi. Ternyata Bapak Ibu, para nabi itu ketika beliau beraktivitas, itu tidak hanya aktivitasnya untuk akhirat-akhirat, Pak. Amal-amal mutaadi yang beliau lakukan itu juga memberi manfaat dalam hal dunia. Bahkan boten sepiraha, Pak. Tapi ini menunjukkan bahwa para nabi itu mencontohkan kepada kita untuk punya amal-amal yang bisa dirasakan oleh orang lain. Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Nabi Yusuf itu diserai tugas untuk menjadi bendahara negara. Bapak Ibu, ketika panjenengan kan dados bendahara dalam sebuah organisasi,
itu artone nggih kiambak napa nggih orang lain? Bapak Ibu, Nabi Yusuf meskipun nyuwun sewu, dia diserai sebagai bendahara negara, tapi visinya itu luar biasa, Bapak Ibu. Mohon maaf, bendahara di zaman sekarang biasanya kayak nopo? Tugasnya nopo? Nyekel arto, okay? Sudah tugasnya cuma itu. Tapi Nabi Yusuf tidak, Bapak Ibu. Nabi Yusuf itu berusaha bagaimana dengan keuangan ini semua rakyat itu sejahtera. Buktinya apa? Nyun sewu. Nabi Yusuf itu sudah punya program untuk ketahanan pangan ketika itu. Itu sajane tugasnya bendahara apa mboten? Bukan tugasnya bendahara, tapi begitu Nabi Yusuf itu punya pengetahuan yang luas. Ini bagaimana mengelola negara ini dengan baik. Ini sebentar lagi akan paceklik. Oh, berarti harus ada ketahanan pangan. Nah, makanya Bapak Ibu saudara berbahagia, mohon maaf, orang Muslim itu kita tidak boleh kok menawarkan diri menjadi pejabat. Pejabat apapun. Tapi ternyata Bapak Ibu kita boleh menawarkan diri menjadi pejabat, seorang pejabat dengan dua syarat. Syaratnya apa? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini, Bapak Ibu. Surat Yusuf ayat 55. Yusuf mengatakan apa? Qala ja'alni ala hazainil ardh. Jadikanlah aku sebagai bendahara negara Mesir ini. Kenapa kok Nabi Yusuf berani mengatakan seperti itu? Karena beliau punya dua hal, Bapak Ibu. Apa itu? Satu, ini sesungguhnya aku hafidun, orang yang pandai menjaga. Aku itu orang yang amanah. Yang kedua, alimun. Aku itu kompeten dengan jabatan itu. Jadi Bapak Ibu, kita boleh untuk menawarkan diri kita menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pengurus misalnya, dengan dua syarat itu. Satu, punya sifat amanah, punya sifat yang bisa menjaga. Yang kedua, punya ilmu. Kompeten dengan jabatan itu. Selain dua hal ini, nggak boleh, Bapak Ibu. Lawang lulusan SMA nggak punya ilmu apa-apa kok pingin jadi? Insyaallah. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini Nabi Yusuf pingin menjadi bendahara negara itu untuk apa? Ini untuk amal mutaaddi. Amal yang bisa dirasakan oleh orang lain. Bapak Ibu, contoh dari Nabi Musa alaihissalam. Ini lebih sepele lagi, Bu. Ketika beliau mendatangi air Madian, sumber mata air Madian, ia mendapati orang-orang di sekitar itu sedang ngambil air untuk ngasih tanaman dan hewan-hewannya. Tapi ketika itu Nabi Musa alaihissalam melihat ada dua orang perempuan yang cuma duduk melihat tok. Tidak bisa ngambil air. Padahal dia bawa hewan ternak. Ini ayatnya. Al-Qasas ayat 23-24. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yaskuna. Dia mendapatkan di sekitar situ orang berkerumun di sumber mata air Madian untuk mengambil air untuk hewan ternaknya. Wa wajada min dunihim imra'ataini. Dan dia mendapati ada dua wanita yang cuma diam saja. Kemudian Nabi Musa tanya, Mbak, kenapa panjenengan mboten ngambil air untuk hewan-hewan kalian? Apa dia jawab?
La naski hatta yusdirannar ra'a. Ya, saya nggak bisa ngambil air. Uang mereka masih berdesak-desakan seperti itu. Yang ngambil air itu laki-laki semua. Saya nggak bisa untuk ngambil air berebut dengan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Akhirnya Nabi Musa membantu mengambilkan air untuk hewan ternaknya dua perempuan tadi, Pak. Ini amal napa niki? Amal mutaaddi untuk orang lain. Bapak Ibu, kelasnya Nabi, manusia yang diistimewakan oleh Allah, beliau saja masih punya amal-amal mutaaddi seperti itu. Tidak malu mengambilkan air untuk membantu orang lain, Pak. Insyaallah. Makanya Bapak Ibu sedang pakai, monggo kita mulai berpikir apa ini? Kira-kira amal mutaaddi apa yang akan kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Pengen tahu cerita akhirnya nggak, Pak? Akhirnya Nabi Musa pripun, Pak? Dikon milih sama bapaknya, kan bapaknya sudah tua. Kemudian perempuan tadi menyampaikan kepada ayahnya, Bapak, ini tadi ada pemuda yang bantu saya ngambil air. Oh, gini, pemuda mana? Oh, ketika ketemu Nabi Musa, ayah perempuan ini langsung, wah, ini menarik ini. Kamu boleh memilih anakku ini. Di antara dua ini mana yang kau pilih? Ini untuk sing jomblo mboten, Pak? Kemarin banyak Bapak Ibu yang konsultasi nggih. Anaknya sudah umur 35 tahun, 38 tahun belum berkeluarga. Saya sampaikan sama anak-anaknya, Mas, coba Mas jenengan sering saja membantu orang, punya amal mutaaddi. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya meskipun jangan niatnya untuk itu, tapi perbanyak untuk punya amal-amal mutaaddi. Nanti Allah akan ngasih jodohnya. Ini contohnya Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu saudara, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kata di dalam hadis ini Bukhari, "Fawahi," kata Ibu Khatijah, "Fawahi, demi Allah, la yuhzikallahu abadan." Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, wahai Nabi Muhammad. "Fawahi innaka tasilur rahim." Demi Allah, kamu sering menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu nyun sewu, pumpung di bulan Sya'ban besok. Biasanya orang Jawa niku nek Sya'ban apa, Pak? Nyadran ya. Sing disambangi sinten? Yang sudah meninggal. Coba kita nyambangi yang masih hidup, Pak. Untuk menyambung tali silaturahim, coba. Bapak Ibu nyun sewu, perkawis silaturahim ini bukan perkawis umur. Kadang-kadang ada orang, "Lah kudune kae sing enom sing teko nggon aku." Tidak ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Siapa yang dahulu untuk mau menyambung silaturahim, itu yang utama. Kayak kan adekku, kudune dia yang datang. Aku kan orang salah, sing salah kan dek nih. Sering betul kata sendiri Bapak Ibu. Coba kita bongkar itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tidak harus kita yang tua yang didatangi. Coba kita yang tua mendatangi. Kalau kita merasa benar, jangan kemudian, wah, nggak mau datang. Justru coba kita yang mendatangi. Itu yang utama. Apalagi? Watasdukul hadis. Dan kamu orang yang selalu jujur ucapannya. Watahmilul kalla. Dan engkau sering memikul kesulitan orang lain. Wataksibul ma'dud. Dan kamu sering membantu fakir miskin. Wata'did dhaifa. Dan engkau sering memuliakan tamu.
Bu, Pak, griya panjenengan terakhir kedatangan tamu kapan, Bu? Pak, rumah kita terakhir kedatangan tamu kapan? Tamunya betul amplop apa betul, Pak? Oh, betul duren malah. Kata Umar bin Khattab itu, kalau orang kok sampai rumahnya tidak kedatangan tamu 3 hari, berarti ada sesuatu rumah itu. Mungkin bisa jadi kita tidak sering memuliakan tamu, sehingga tamu nggak mau malas datang ke rumah itu. Atau di rumah kita tidak ada kebaikan sama sekali. Makanya kan ada sahabat yang sering ngundang tamu, Pak. Sering ngundang teman-temannya untuk datang ke rumah. Sampai kemudian istrinya jengkel. Tiap dino kok ngundang, konco-konconya makan kan gitu. Kemudian sampai istrinya matur kali Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu bagaimana sih ya Rasulullah? Tiap dino kok ngundang konco-konconya makan. Kulo kan kesel mantan ibunya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Rasulullah ternyata diam, Pak. Wah, besoknya Rasulullah datang ke rumah beliau. Ketika datang, wah seneng, didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah matur kali suami istri. Kamu ingin tahu bagaimana keistimewaan tamu? Nanti lihat ketika saya keluar dari rumahmu, kamu akan melihat bagaimana istimewanya tamu. Betul Bapak Ibu, ketika Rasulullah keluar dari rumah itu, apa yang terjadi, Pak? Keluarlah ada ulat, ada kalajengking yang keluar dari rumahnya. Artinya apa? Ketika rumah kita kedatangan tamu, Bapak Ibu, keburukan rumah kita itu akan dikeluarkan oleh Allah. Makanya seneng Bapak Ibu, kedatangan tamu itu seneng. Kalau wingi kedatangan tamu panjenengan kalih atus niku nggih seneng yang pol. Mboten susah niku mboten. Kemarin ada datang lagi dari jamaah dari Sragen. Itu juga banyak. Dari Bandung. Kulo kan seneng nek kedatangan tamu. Ndak susah niku mboten, malah seneng. Makanya kata Umar bin Khattab, sampai kita 3 hari rumah kita tidak kedatangan tamu, berarti ada sesuatu dalam rumah kita. Niki sudah jam 7:04, sudah pas 1 jam. Terakhir Bapak Ibu, nyun sewu, saya sampaikan, niki, Bapak Ibu serbahagia, ada satu amal yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Yang ini amal untuk orang lain Bapak Ibu. Tapi Masya Allah hasilnya. Coba perhatikan Pak Ibu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, wa ahlas samawati wal ard, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang ada dalam lubangnya, hatta al-huta, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Bapak Ibu bisa menghitung jumlah semut berapa? Jumlah ikan berapa? Artinya apa? Ini banyak sekali. Semua makhluk, semua yang ada di langit dan di bumi, bahkan Allah dan para rasul mendoakan. La yusalluna, mereka mendoakan semua, ala muallimin nasil khairah, kepada orang-orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu, di bulan Sya'ban besok ini, coba Bapak Ibu, nyon sewu, ibu-ibu kan ini pada nyatet nih. Niki kalau mungkin pengajian Al-Ahda ini sudah berapa tahun Mas? 2 tahun ya? Itu 2 tahun kalau jenengan ikut terus Sabtu pagi itu udah kados S1 nih Bu. Bukunya udah penuh nih Bu, catatannya. Coba sampaikan kepada orang lain. Ini Bapak Ibu,
ketika kita mau menyampaikan kebaikan kepada orang lain, semua mendoakan. Makanya Bapak Ibu, saya tuh semangat kalau diundang kemana-mana tuh semangat tuh karena ini Bapak Ibu. Allah, Rasul, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan semut yang ada di lubang, ikan-ikan yang ada di lautan, semua mendoakan kebaikan untuk kita. Monggo Bapak Ibu, minimal misalnya kita punya komunitas apa, disampaikan. Teng RT ada pertemuan RT, nyun sewu Pak nggih nyelo sekedap niki kok wonten ilmu niki sekedhik, sampaikan. Monggo Bapak Ibu. Rugi kalau kita cuma diam, kita punya ilmu kemudian untuk diri kita sendiri, jangan. Sampaikan kepada yang lain. Demikian Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan niki wonten manfaatipun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan kajian ini. Semoga Allah berkati sebagai amal yang beliau. Amin. Bapak Ibu, pada jemaah Ustaz, kepada jemaah sekalian, jazakallahu khairan atas infak yang diperoleh pagi ini sebesar Rp2.850.000. Kajian dalam saya kita tutup dengan kafaratul majelis. Demikian Bapak Ibu, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.